Assalamualaikum. Oke, sebelum pembelajaran ya, KM silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Semua masuk? Masuk. Masuk, tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran biar lebih semangat karena ini jam pertama juga. Silakan untuk KM ya, kalau seperti biasa Bapak yang mimpin untuk yel-yel. Tapi sekarang kita akan ganti. Jadi persiapan dari kalian, ada perwakilan yang mau memimpin yel-yel untuk hari ini. Silakan siapa yang siap atau kita serahkan saja kepada ketua kelas. Setuju? Silakan, karena KM-nya beda sendiri ya bajunya. Jadi silakan KM pimpin yel-yelnya biar hari ini pembelajaran kita lebih semangat. Silakan Ko Wisnu ya, pimpin yel-yel dan dengan teman-temannya ya. Silakan ke depan, terus sampaikan yel-yelnya, kalian jawab dengan semangat. Oke, silakan. Sebelum belajar, supaya belajar kita lebih semangat, mari kita yel-yel dulu. Oke, siap. SMK Bisa. SMK Bisa. Ulang lagi. Ya. Silakan diulang lagi Wisnu ya. Diulang lagi. Langsung Pak. Ya, langsung. SMK Bisa. SMK hebat. Necis benar. Jabar juara. Oke, terima kasih Pak Wisnu ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini lebih semangat ya. Apalagi dengan dipimpin oleh saudara Wisnu. Biarpun masih ada yang ketawa-ketawa ya. Mungkin ini baru pertama kali yang dipimpin oleh ketua kelas, tapi ini harus dibiasakan ya. Karena pembelajaran hari ini ya untuk kedepannya ya, hanya sekali manfaatnya untuk kalian. Jadi kalau tidak semangat, tidak ada motivasi untuk belajar, nanti akan susah ya. Oke, untuk materi sekarang kita akan belajar tentang routing. Ya, sebelumnya kita sudah belajar juga tentang routing. Kalau sekarang ada pembahasan yaitu routing statis. Kita masuk ke routing statis. Oke, sebelumnya Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Oke, silakan siapa? Oke, silakan Natasha. Ya. Pembelajaran sebelumnya itu tentang router dan routing. Tentang router dan routing. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, benar ya? Ya. Kemarin kita belajar tentang router dan routing. Ada banyak perbedaan ternyata. Biarpun sama router, routing, ada perbedaan. Nah, kita akan perdalam lagi ya. Karena di proses routing ternyata banyak. Nah, sekarang kita masuk ke routing statis. Dan untuk materinya dan ini untuk materi sekarang ada di routing statis. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama peserta didik berdiskusi untuk menjelaskan konsep routing statis.
Jadi setelah nanti ya dalam proses pembelajaran kalian akan berdiskusi kembali ya sama seperti pertemuan sebelumnya sehingga kalian bisa ya atau paham bisa menjelaskan tentang konsep routing statis. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang router dan routing. Ya. Terus yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk membuat perintah dasar routing statis. Setelah kita tahu menjelaskan apa itu routing statis, nanti ada perintah. Nanti pertemuan selanjutnya akan ada konfigurasi. Jadi di sini kalian harus paham dulu perintah apa saja nih yang harus ada di routing statis. Terus yang ketiga, peserta didik berdiskusi menentukan cara konfigurasi routing statis dengan tepat. Nah ini baru menentukan, bukan melakukan ya. Setelah kita tahu nih ada perintah atau sintak yang harus kalian kerjakan, nanti akan apa ya? Sampai kalian bisa menemukan atau menentukan, oh ini nih langkah-langkah yang ada di routing statis. Itu ya, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 sekarang. Pertama, sampai kalian paham apa itu routing statis secara konsep ya. Yang kedua, tahu nih perintah-perintah apa saja yang harus ada di routing statis. Yang terakhir, bisa menentukan. Karena kalau kita bisa menentukan, ya otomatis nanti ada bakal ada kesalahan. Ya, misalkan gini, kalian tahu nih perintah ini ada beberapa, tapi kalian salah masukkan perintah, otomatis nanti pekerjaan kalian akan salah. Jadi mudah-mudahan ya dari 3 tujuan ini bisa tercapai hari ini. Jadi Bapak harapan kalian lebih aktif lagi, berdiskusinya lebih bagus. Nanti di akhir akan ada presentasi juga. Untuk teknik penilaian sama, model pembelajaran kita menggunakan TBL. Jadi Bapak akan menampilkan sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan bersama teman kalian ya, bersama nanti berkelompok tentuan penyelesaian masalahnya. Nah, dilihat dari pengertian. Nah, kita sudah masuk ke materi ya. Nah, ini gambaran secara umumnya. Tapi sebelum masuk ke sini, sebelum Bapak jelaskan lebih detail lagi, karena kalian sudah belajar juga tentang router dan routing, Bapak akan tes dulu. Ya, Bapak akan tes sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi sebelumnya. Jadi ini ada gambaran dulu ya dari routing statis. Ini nanti Bapak akan menjelaskannya nanti. Nah, sekarang Bapak akan adakan tes, ada kaitannya dengan materi sebelumnya, karena ada bukan kesamaan sebetulnya ya. Jadi dari routing masuk ke routing statis, nanti Anda masuk juga ke routing dinamis. Nah, kalau kalian sudah paham materi sebelumnya, pasti itu lebih mudah. Ada gambaran lagi di sini. Makanya Bapak akan tes dulu sejauh mana pengetahuan kalian dari materi sebelumnya. Untuk link tesnya, ya Bapak akan bagikan di grup PA. Kalian tinggal buka menggunakan bisnis ya sama seperti biasa. Kalian join nanti bakal tampilkan untuk kodenya. Kalian kerjakan. Soalnya kurang lebih Bapak buat 5 soal sedikit pilihan ganda. Tapi Bapak harapkan semua bisa menjawab dengan benar. Ingat lagi materi apa yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, baik kalian bisa menjawab. Oke, untuk linknya Bapak akan bagikan di grup PA. Kalian bisa kerjakan, bisa pakai HP, bisa pakai PC. Saya tutupkan. Lagi. Nah ini kode yang baru ya. Silakan. Terus lagi masukkan kode yang ini.
Tuh ini linknya. Oke, coba klik link yang terbaru ya. Klik link yang terbaru di grup. Biar lebih cepat. Ini baru ada 2 orang. Silakan untuk yang tidak bisa masuk, barusan sudah Bapak kirim lagi link yang terbaru. Nah, udah ada Wisnu. Oke. Sudah mulai ya, udah 4. Untuk yang tidak masuk, dari link yang pertama, Bapak sudah kirimkan link kedua. Oke, sudah masuk. Sudah masuk semua? Sering mulai. Ada yang masih mulai Pak. Ya. Sekarang kita akan mulai untuk kuisnya. Are you ready? Seperti biasa, mengerjakannya jangan tergesa-gesa. Baca dengan baik soalnya. Santai saja ya, jangan tergesa-gesa. Kerjakan soalnya dengan baik. Ini untuk menguji juga ya kemampuan kalian di pembelajaran sebelumnya.
lagi, Bapak akan hadiri. Bapak ayo deh. Kayaknya udah beres semua. Oke, Dila Nuraila yang menjadi pemimpin di kuis untuk kali ini. Nah, nanti akan ada kuis lagi. Berarti Dila udah mantap lah. Nah, ini ada beberapa sudah mengerjakan ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk ke sini. Tapi sangat luar biasa ya. Di sini sudah ada yang mulai paham apa itu routing, apa itu router, sehingga Bapak rasa kalian sudah siap menerima materi untuk routing statis pada hari ini ya. Sekarang kita kembali ke pembelajaran, ke materi. Tadi sudah mengerjakan soal, Bapak anggap kalian sudah bisa mengikuti untuk routing statis karena sudah ada gambaran juga dari materi sebelumnya. Nah, tadi sudah ada gambaran sedikit. Nah, ini dari segi pengertian ya. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Kalau kita mendengar kata statik, kita sudah terbiasa dengan konfigurasi IP kan. Ada DHCP, terus ada yang statik, rata-rata yang DHCP secara otomatis. Nah, sekarang di sini ada routing statis. Berarti otomatis pekerjaannya ya dilakukan secara manual. Kemarin kita ada kegiatan di sini, ya, sama persis kita menggunakan sebuah router. Kemarin ada kegiatan PPS, ujiannya di sini juga. Dan lihat dari segi konfigurasi topologi hampir sama. Nah, ini bisa kalau kalian paham materi ini, nanti kalian bisa lakukan juga hal yang sama. Misalkan di tempat kalian ada beberapa router, dan router tersebut misalkan dipakai buat ujian atau apa, jadi bisa digunakan. Nah, kemarin pun Bapak dengan rekan-rekan yang lain menggunakan hal yang sama. Begitu ada perintah, di sini akan ada dilaksanakan ujian dengan berbeda tempat, berbeda jaringan, dan di sini Bapak harus konfigurasi. Ya, gimana caranya supaya router 1 dengan router 2 bisa saling terhubung. Nah, ini kenapa kita harus belajar tentang routing statis. Dilihat dari pengertian, mengkonfigurasi berbasis tentang jaringan yang dituju secara manual. Berarti otomatis kita harus tahu dulu jaringan mana yang akan kita tuju, berapa router yang akan kita konfigurasi. Jadi sepenuhnya hak ada di kalian secara penuh. Makanya kalau misalkan jaringan tidak normal, tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar ada di kalian sebagai konfigurasi atau administrator. Makanya di sini kalian harus teliti karena hak sepenuhnya ada di kalian. Jaringan mau bagus, mau lancar, mau tidak ada di kalian semua.
Jadi aku harapkan dari pembelajaran hari ini kalian lebih teliti lagi. Beda dengan seperti dinamis. Kalian biasanya ya sistem akan cek sendiri. Seperti halnya kita masukkan IP lah. Kita tinggal klik DHCP, otomatis keluar IP. Tanpa kita memikirkan kan berapa IP yang harus kita masukkan. Kalau manual atau statis, kalian harus berpikir sendiri berapa nih komputer yang harus kita masukkan IP-nya. Contoh di sini ada 10 PC. Kalau DHCP atau otomatis, ya udah kita tinggal klik, otomatis semua kebagian IP. Tapi kalau secara manual, kalau kalian tidak memasukkan sendiri, PC tersebut tidak akan ada IP. Makanya jangan heran kalau misalkan ada beberapa PC yang tidak connect, terus konfigurasinya secara manual, kemungkinan besar ada kesalahan di kalian tidak masukkan IP. Nah itu ya gambaran secara singkatnya dan keterkaitan materi ini dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi Bapak yakin kalau kalian paham tentang ini akan banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan. Baik kalau kalian nanti di dunia kerja. Ya kita masuk pengertian. Nah di sini ada ciri-ciri routing statis. Nah di sini ada 3 ciri-cirinya. Kalian nanti bisa gali lagi informasi lebih banyak. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Ini jelas ya. Karena ini secara manual, kalian yang menentukan. Jadi sekarang untuk hari ini dan besok mungkin untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan bertindak sebagai admin. Nanti kalau kalian bekerja, kalian akan merasakan kalau nanti kalian bekerja di bagian teknisi atau apa. Nah sekarang kalian berlatih menjadi seorang admin untuk mengkonfigurasi jaringan. Nah ini sih ya, ditentukan oleh admin. Kalian nanti yang akan menentukan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah ini perbedaan. Pengisian tabel pun kalian yang buat sendiri. Tidak secara otomatis langsung datang sendiri. Nah ini tabelnya tidak seperti itu. Jadi kalian semua. Nah ini ada nanti akan Bapak bahas kenapa kita harus paham tentang tabel routing. Karena ini sangat membantu. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Bapak sudah gambarkan tadi. Ada 2 router kemarin, ya. Karena itu skalanya kecil, kita bisa konfigurasi secara manual. Kalau misalkan jaringan sudah besar, tidak mungkin ya. Berarti itu harus ada, ya namanya nanti ada routing dinamis, ya. Jadi ada secara otomatis ya. Jadi digunakannya berskala kecil. Jadi kalau jaringan kecil kami bisa lakukan. Nah itu untuk ciri-ciri. Nah di depan ada contoh topologi. Di sini ada 1 router dengan 2 switch. Di masing-masing switch ada 2 PC. Nah di atas, ya, di situ ada komputer juga terkonsol. Nah nanti kalau dilihat hasil akhir antara yang warna hijau dengan warna kuning saling berkomunikasi. Karena router kan secara fungsi menggabungkan kan, bisa berkomunikasi jaringan satu dengan network yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada di sini ada 2 network. Yang pertama untuk IP di sebelah kanan Bapak, yang warna hijau. 192.168.10.2/24. Sedangkan di yang warna kuning ini udah beda network lagi nih. Yang kanan 10, yang kiri 20. Jadi ada 2 network. Kalau secara logika ya tidak akan nyambung. Kalau misalkan langsung in atau langsung ping tidak akan nyambung. Nah di sini ada penghubung tengah di atas yaitu router. Nah tugas kalian sebagai admin konfigurasi router supaya yang warna hijau dan warna kuning saling terkoneksi dengan network yang berbeda. Nah itu ya, ini contoh dari topologinya seperti ini. Terus ada pertanyaan misalkan, kalau misalkan routernya nambah 2, 3, topologi masih bakal beda kan? Ya. Tapi semua hak konfigurasi ada di kalian. Kalau ada 3 router, otomatis kalian akan konfigurasi 3
router. Semua dikonfigurasi oleh kalian. Ya, maka harus teliti lah sekarang. Oke, ini contoh dari topologinya, nanti kita akan bahas. Ya, kalau tidak salah ada di AKPD cara pekerjaan yang ini. Tapi sekarang untuk pertemuan sekarang belum masuk ke konfigurasi. Kalian hanya bisa menentukan langkah apa saja, terus seperti alurnya seperti apa. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas cara konfigurasi. Oke, masuk ke tabel routing. Kenapa kali Bapak sampaikan ini sangat penting? Kalian harus paham sebagai administrator. Karena kita bisa mengambil isi dari tabel routing ini untuk langkah konfigurasi. Tadi topologi yang tadi, ya, ada satu router. Di sini ada dua kabel yang terhubung. Perangkat ya, perhatikan di kolom sebelah kanan di perangkat. Di sana ada router konsol PC sampai PC 3. Di router 0 ada interface yang terhubung. Di sini ada berapa? Yang terhubung di interface router 0. Ada berapa? Itu kan perangkat router 0. Interface-nya kabel yang terhubung ada 2. Itu kan ada ya? FA 0. Jadi yang langsung terhubung ke switch. Ini kan udah jelas ya. 0. Ya, FA 00 dan FA 10 itu yang terhubung antara warna yang hijau sama warna yang kuning. Nah, untuk IP-nya FA 00 10.1 prefix 24. Sedangkan yang FA 1.0 IP-nya ada di 20.1 prefix 24. Ini sudah beda network. Nah, ke bawahnya karena PC 0 dan PC 1 terhubung ke sebelah hijau berarti ya. Ke yang sebelah kanan tadi. Makanya ada IP 10.2, 10.3. Dan yang sebelah kiri yang warna kuning tadi ada di PC 2, 20.2, 20.3. Kalau kalian sudah paham tentang tabel routing, konfigurasinya lebih mudah dan lebih cepat. Bapak kasih contoh, misalkan kalian sudah buat dulu di lampu. Oke, Bapak kasih contoh ya. Misalkan tadi sudah ada tabel routing. Contoh di tabelnya ada 20.2 dan 20.3. Kalian tinggal pindahkan nanti di topologi. Gitu ya. Gimana untuk penjelasan tabel routingnya sudah paham? Minimal ada gambaran. Jadi untuk tabel routing sendiri membantu kalian untuk nanti langkah konfigurasi. Itu ya. Nanti akan ada lanjutannya yaitu sebuah video supaya kalian lebih paham. Bapak harap kalian amati dengan baik. Ya, sekarang kita akan lihat video tentang routing statis. Ini mudah-mudahan jadi pelengkap juga untuk pengetahuan kalian. Gambaran secara umumnya akan saya jelaskan juga. Kita akan lihat di video. Ya, tentang routing statis. Apa itu routing? Jadi routing merupakan sebuah istilah untuk pengambilan sebuah paket dari sebuah perangkat dan mengirimkannya melalui jaringan ke perangkat lain yang berada di jaringan yang berbeda. Jadi ketika kita mau mengirimkan paket, kalau masih di dalam suatu jaringan yang sama, tidak diperlukan routing, jadi bisa langsung dikirim. Tapi ketika kita ingin mengirimkan suatu paket dari suatu jaringan ke jaringan yang lain, maka dibutuhkan teknik routing. Routing sendiri berarti mencari rute terbaik. Nah, di dalam routing ada dua jenis, ada routing statis dan dinamis. Namun di penjelasan kali ini kita akan bahas mengenai routing statis. Jadi pada routing statis, rute pada routing tabel. Jadi rute itu disimpan dalam sebuah tabel yang dinamakan routing tabel. Itu untuk routing statis ditambahkan secara manual. Jadi kita harus menambahkan rute untuk mengupdate routing tabelnya. Routing tabel sendiri, jadi untuk menambahkan rute baru pada routing tabel digunakan perintah IP route seperti berikut. IP route, kemudian spasi, destination network-nya, tujuannya, network tujuannya, kemudian maskingnya berapa, kemudian next
salah satu, apakah next hop address-nya semacam default gateway dari jaringan tersebut, atau bisa juga menggunakan exit interface-nya. Dia keluar lewat interface apa? Saya pas Ethernet 00 atau serial 00 dan seterusnya. Kemudian ada administratif distance, itu menjelaskan mengenai distance secara administratif. Saat ini akan kita skip untuk pembahasan mengenai administratif distance. Nah, analoginya sebagai berikut. Misalnya ada sebuah paket, misalnya di sini 192.168.4.3 ingin mengirimkan sebuah paket. Saya ingin mengirim paket ke 172.1632. Saya ingin mengirim paket ke 172.1632. Tapi saya tidak tahu rute menuju ke sana. Saya harus lakukan. Nah, ibaratnya seperti ketika kita akan mengirimkan paket ke saudara kita, misalnya katakan di Surabaya. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya langsung, kita bisa menggunakan jasa ekspedisi. Nah, kita cukup datang ke jasa ekspedisi dan nanti dari jasa ekspedisi akan mengirimkan ke rekan kita di Surabaya. Oke, nah jadi analoginya router itu juga seperti jasa ekspedisi. Kita tinggal datang ke front office dari jasa ekspedisinya. Di sini berarti front office-nya adalah default gateway-nya, yaitu 192.168.41. Nah, kemudian ketika paket sudah sampai ke front office atau default gateway, maka dari router ini tadi nanti akan dikirimkan ke network tujuan. Nah, di sini router berperan seperti pihak ekspedisi. Kirim saja paket saya melalui default gateway saya di 192.168.41. Saya akan mengirimkan paketmu. Nah, kemudian sender tinggal mengirimkan pesan. Jadi dari 192.168.43 ditujukan ke 172.1632. Pesannya adalah halo, ini paket saya. Nah, paket dikirimkan ke default gateway. Nah, dari default gateway dari router satu ini, kemudian paket ini ditujukan untuk 172.1632. Maka si router akan mengajak pada routing tabelnya untuk mengetahui rute terbaik ke network tersebut. Jadi sebagai contoh, misalnya kita mau mengirimkan paket ke Surabaya tadi, maka akan dipilih rute terbaik untuk segera sampai ke Surabaya lewat mana, apakah lewat jalur selatan atau lewat jalur utara. Itu router yang menentukan, sama seperti pihak ekspedisi. Kemudian dicek di tabelnya, routing tabelnya. Nah, dicek ternyata untuk tujuan 172.1632 next hop-nya adalah 4032.2014. Jadi kita bisa melihat di sini next hop interface-nya 4032.2014. Atau bisa juga lewat interface ini atau bisa next hop di sini. Nah, ternyata sudah kelihatan, ternyata kalau misalnya mau ke Surabaya harus lewat jalur udara. Jadi nanti tinggal paket dikirimkan ke jalur tersebut. Nah, kalau di sini kita lihat di routing tabel untuk tujuan 172.1632 dikirimkan lewat 4032.2014. Oke, paket siap dikirim. Nah, ketika paket sudah dikirim, nanti di dalam router 2 ini juga akan dicek dia tujuannya kemana. Karena paket tujuannya dikirim ke 172.1632, maka akan dikirimkan ke 172.1632. Nah, paket sudah diterima, akan dikirimkan ke 172.1632 melalui 171.1631. Oke, paket siap dikirim. Nah, akhirnya paket sampai ke receiver. Paket dari 192.168.43 telah saya terima. Nah, demikian adalah gambaran mengenai routing statis. Terima kasih. Oke, itu sedikit dari gambaran tentang routing statis. Tadi sudah ada sebuah topologi, tadi dianggap sebagai paket ya, yang dikirim ke satu tujuan dengan jarak yang lumayan jauh, misalkan dari Tasik ke Surabaya atau dari Bandung ke Surabaya. Alurnya seperti itu kurang lebih. Kalau kita ada dua router dengan dua network yang berbeda, kita misalkan mau masuk ke PC yang ada di router sebelah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada sebuah rute yang kalian tentukan sendiri rutenya kemana, sehingga paket tersebut bisa sampai ke tujuan. Nah, yang menjadi permasalahan, banyak kesalahan di menentukan IP rutenya. Tadi kan ada di video, kalau tidak salah yang sebelah sini ya,
ada IP sebagai jembatan untuk menghubungkan ke komputer yang lain. Misalkan Bapak ngirim, masuk, dan di sana disortir kalau disortir ya. Kalau misalkan banyak PC harus kemana nih kirimnya? Dan nanti ada IP yang bisa menjembatani. Itu dari segi video. Jadi udah ada gambaran tentang pekerjaan dari kalian nantinya untuk konfigurasi di routing statis. Oke, kalau sudah ada terima kasih. Mungkin dari sini ada pertanyaan tentang routing statis? Ya. Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, nanti kita bisa diskusi sambil berjalan karena nanti ada pembagian kelompok juga. Kalian bisa berkumpul nanti. Setelah ini ya, kalian berkumpul bersama kelompok kalian yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Nanti kita sambil berjalan diskusinya. Kalau sekarang tidak ada pertanyaan, mungkin nanti begitu pas cari informasi kalian ada pertanyaan. Sekaligus nanti akan bakal bagikan yaitu LKPD. Di sana ada permasalahan yang harus kalian kerjakan, selesaikan bersama kelompok kalian. Kurang lebih gambarnya seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Gitu ya. Jadi nanti Bapak harapkan semua aktif mencari informasi untuk pemecahan masalah. Bapak hanya singkat saja ya untuk materi. Nanti kalian bisa tambahkan sebanyak mungkin informasi tentang routing statik sehingga kalian menjadi paham, sehingga menjadi tahu apa itu routing, cara kerjanya seperti apa, sampai aturan konfigurasinya seperti apa. Karena tidak salah-salah. Karena yang menentukan berhasil dan tidaknya di konfigurasi ini hanya kalian. Yang tahu IP-nya berapa hanya kalian. Nah, itu kurang lebih dari materi. Nanti Bapak akan bagikan LKPD, terus berkumpul bersama kelompok. Oke, untuk persiapan ya, Bapak sudah bagikan di grup WA. Kalian bisa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang pembagian kelompok sesuai dengan yang ada di WA group. Kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua ya? Ya, untuk tugas kelompoknya Gua perhatikan dulu ke depan karena nanti setelah ini merupakan bagikan LKPD. Oke, jadi LKPD untuk pertemuan sekarang ya Bapak kasih gambaran dulu sebentar ya. Nanti kalian bisa download LKPD-nya. Untuk LKPD di sini kalau perhatikan, nah ini ya. Jadi ada suatu permasalahan di sini ada dua router.
Jadi kalian di sini tugasnya bukan mengkonfigurasi, tapi kalian lihat di sini di bawah. Yang pertama, berdasarkan gambar topologi jaringan di atas, jelaskan alur pengiriman. Berarti kalian seperti menceritakan lah, seperti yang ada di video. Untuk alur pengiriman dari topologi ini seperti apa? Nanti kalian tinggal tuliskan di sini alurnya. Mulai dari PC 0, nah ini ya, terus sampai di akhir di PC 1. Jadi alurnya seperti apa? Kalian jelaskan di sini, ya di bawah. Terus yang kedua, nah di sini kan berdasarkan alur di atas, identifikasilah prinsip kerja routing statis menurut pemahaman kalian. Berarti kalian nanti berdiskusi. Ini ada prinsip kerja dari routing statis. Ya, pokoknya cari semua informasi yang berkaitan dengan ini, tuangkan semua di LKPD. Untuk yang ketiga, ada tabel routing. Tadi Bapak sudah bahas sedikit. Kalian tulis semua IP-nya di sini. Mulai dari ini kan ada tujuan ya untuk kolom yang ini. Net busnya berapa? Terus di sini ada jalur untuk IP. Kalau tadi Bapak sebut sebagai jembatan. Ya, kalau nanti dikonfigurasi namanya IP route berapa sebagai jalur. Tulis semua konfigurasinya. IP-nya ya di sini. Terus yang keempat, buatlah kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari tahapan 1 sampai ketiga. Kalian simpulkan berdasarkan topologi yang ini, yang di atas. Ya, jadi kesimpulan mulai dari tadi apa? Alur, terus prinsip kerja seperti apa, tabel routing seperti apa, baru nanti disimpulkan di akhir. Nah, nanti Bapak minta satu kelompok perwakilan untuk presentasi di LKPD ini. Ya paham ya untuk tugasnya? Ya nanti bisa diskusi ya bareng-bareng. Oke, untuk sekarang bisa download LKPD-nya. Linknya sudah Bapak bagikan di grup WA. Kalian bisa cek, download. Terus setelah itu ya untuk memenuhi permasalahan yang ini, kalian cari informasi sebanyak mungkin. Nanti Bapak akan cek setiap kelompok ya sampai sejauh mana kalian mencari informasi. Jadi nanti perwakilan semua kelompok, misalkan kelompok 1, 2 sampai kelompok terakhir menyampaikan hasil pencarian kalian. Ya, itu ya. Jadi semua permasalahan ini kalian bantu dengan mencari informasi sebagai penyelesaian sambil diskusi dengan teman sekelompok kalian. Itu ya. Oke, silakan download dulu LKPD-nya sesuai link yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Baru nanti setelah itu kalian cari informasi sebanyak mungkin. Boleh pakai HP, boleh pakai PC, terserah kalian. Oke, waktunya 30 menit ya untuk ini. Oke, silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Download dulu LKPD baru kalian cari informasinya. Sambil dibaca LKPD-nya ya. Urutan perintahnya seperti apa, biar kalian paham atau mempermudah cara penyelesaiannya. Dan nanti di akhir juga kalian harus upload.
Komunikasi ya dengan kelompoknya, tapi ya sambil berjalan ya, Bapak akan coba tes hasil pencarian kalian. Bapak mulai dari kelompok 1 nanti sampai kelompok terakhir. Ya, silakan untuk kelompok 1 hasil pencariannya dapat apa ya. Nanti kelompok 2 juga sama. Ya, kelompok 1 silakan hasil pencariannya. Oke, boleh langsung angkat tangan ya. Nanti nyambung ke kelompok 2 sampai kelompok terakhir. Oke, kelompok 1 silakan. Mana kelompok 1? Silakan untuk hasil pencariannya. Ya, boleh. Routing statis adalah mekanisme routing yang tergantung dengan routing tabel dengan konfigurasi manual. Routing statis tidak tergantung pada pembaharuan dari protokol routing. Dalam beberapa kasus, routing statis tidak memerlukan protokol routing. Routing statis memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh administrator jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. 3. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan berskala kecil. Oke. Ini ya, yang lain coba dengarkan dari kelompok 1. Masih ada macet ya. Oke, sekarang untuk kelompok 2 biar lebih bagus ya, biar lebih kedengaran juga sama teman-temannya. Coba berdiri ya. Tadi bahas pengertian ya untuk kelompok 1. Iya, Pak. Nah, mungkin di kelompok 2 Bapak harapkan jangan sama. Ya, jadi kalau udah pengertian mungkin apa? Soalnya kan tadi ada tiga orang nih per kelompok. Mungkin banyak juga informasinya yang kalian dapatkan. Cari bagian di mana kelompok yang sudah disampaikan misalkan oleh kelompok 1 pengertian, kalian jangan sampaikan lagi. Oke, untuk kelompok 2 silakan berdiri, yang lain coba dengarkan, perhatikan apa yang disampaikan sama teman kalian. Oke, silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2?
Yang mau menyampaikan? Kalau misalkan di HP boleh pakai HP dibaca ya. Kalau misalkan tadi cari informasinya di HP. Kalau di PC boleh. Oke, silakan sambil berdiri biar kelihatan ya. Yang lain coba dengarkan ya. Silakan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan fungsi routing dan jenis routing. Fungsi routing pada prinsipnya router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya terhubung ke internet. Jenis routing default adalah untuk mengirim paket secara manual. Ini sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Yang kedua yaitu static routing. Static routing adalah router dengan kabel routing statis yang pengaturannya diatur secara manual oleh administrasi jaringan. Dan yang ketiga yaitu dynamic routing. Dynamic routing adalah router yang secara otomatis membuat tabel routing dengan membaca lalu lintas jaringan dan tentu saja berinteraksi dengan router lain. Routing dinamis adalah rute termudah daripada routing standar dan routing statis. Beres? Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Tadi kan ada jenis dan fungsi. Silakan untuk kelompok 3 melanjutkan. Izin menyampaikan, Pak. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan fungsi routing statis dan aturan-aturan routing statis. Ya. Yang pertama, fungsi routing statis digunakan pada jaringan cakupannya kecil atau LAN yang hanya memiliki kurang dari 5 root. Kedua, sebagai backup dari dynamic routing yang tiba-tiba mati. Yang ketiga, mentransfer informasi root dari protokol satu ke protokol lain. Yang kedua, aturan-aturan routing statis. Semua remote site diarahkan menuju center site. Router central site memiliki route ke semua subnet di masing-masing remote site. Yang pertama, membutuhkan informasi network destination. Yang kedua, setiap destination di setting manual. Yang ketiga, digunakan oleh organisasi kecil. Yang keempat, sebagai backup dynamic route. Yang kelima, cocok digunakan di network yang memiliki bandwidth lambat, misalnya di dial-up. Yang keenam, memiliki administrative distance kosong atau 1. Beres? Ya, bagus ya. Terima kasih banyak untuk kelompok 3. Walaupun agak-agak bingung ya, tapi nggak apa-apa. Itu hasil pencarian dari kelompok 3. Sekarang masuk ke kelompok 4. Silakan, siapa yang menyampaikan kelompok 4? Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan cara kerja routing statis. Oke, cara kerja ya. Silakan. Fungsi utama router adalah merupakan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya memiliki cara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditunjukkan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Jika paket-paket ditunjukkan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditunjukkan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang memiliki tugas router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Dan yang ketiga, routing statis digunakan untuk melakukan Ya, udah ya. Dari cara kerja. Oke, silakan kelompok terakhir dulu ya. Silakan untuk menyampaikan. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan keuntungan dan kelemahan router statis. Yang satu, statis route lebih aman dibanding dynamic route karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Yang kedua, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus menerus.
Yang ketiga, static route kebal dari segala usaha hacker untuk men-spot paket jamming. Routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membajak traffic. Yang keempat, beban kerja router terbilang lebih ringan dibandingkan dengan routing dinamis karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Yang kelima, pengiriman paket data lebih cepat jika jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Yang keenam, deteksi dan isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Kelemahan routing statis. Yang satu, administrasinya cukup rumit dibanding jamming routing, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Yang kedua, tidak ada toleransi kesalahan jika satu router down, maka statik tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Yang terakhir, harus tahu semua alamat network yang akan dituju beserta subnet, mask, dan net copy atau gateway-nya. Jadi semua kelompok sudah menyampaikan ya, mulai dari pengertian, tadi ada dari fungsi, jenis, cara kerja, sampai ada aturan, ya, yang terakhir sampai ada keuntungan dan kelebihan. Ya. Nah itu semua bahan kalian untuk menyelesaikan LKPD. Mungkin di kelompok yang lain, misalkan di kelompok 3 belum tahu nih, belum paham keuntungan, boleh dicari, ya. Atau misalkan di kelompok 2 tadi belum menemukan dari segi cara kerja, boleh sekarang mulai cari lagi. Jadi semua kita sudah kumpulkan informasi, ya. Bapak yakin kalian juga banyak referensi yang ada di internet. Sekarang tinggal mengerjakan LKPD, ya. Masih ada waktu. Jadi silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti setelah itu baru masuk ke presentasi. Jadi harus perwakilan satu kelompok untuk presentasi ke depan. Dan siapa juga yang lain yang tidak kebagian presentasi harus bertanya. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung sampaikan ke kelompok ya, yang presentasi ya. Oke, silakan, masih ada waktu, kalian kerjakan dulu LKPD-nya, diskusi dengan temannya. Ya, setelah itu kalau sudah beres waktunya baru kita mulai presentasi. Oke, silakan dimulai. Oke, diskusi, silakan diskusi dengan temannya. Ya, baca LKPD-nya, kerjakan sampai di kolom terakhir, sampai kesimpulan tadi ya, kalau tidak salah.
Oke, waktu masih panjang ya, silakan kerjakan diskusi dengan temannya. Kalau ada yang aneh-aneh, silakan diskusi juga. Takutnya ada rekor Thailand. Ya, cuma di kelompok 2 ada rekor Thailand ya. Nah, baik itu Pak. Ya, waktunya sudah habis. Waktu pekerjaan yang sampai sudah habis. Setelah ini harus ada presentasi perwakilan satu orang. Satu kelompok bukan satu orang. Jadi harus ada perwakilan satu kelompok ke depan buat presentasi. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan siapa yang mau presentasi. Oke, silakan kelompok 4. Bapak sudah sediakan komputer di depan, pindah tempatnya ya. Nanti AKPD-nya ditampilkan langsung presentasi. Silakan untuk kelompok 4. Ya, yang lain tolong simak nanti presentasi dari kelompok berapa 4 ya? 4. Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan. Wih, bantu Bi. Bantu hacker Thailand ya. Hacker Thailand. Oke, silakan dimulai presentasinya. Yang lain coba simak ya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang lain tolong semua ke depan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan alur pengiriman paket atau data dari PC 0 ke PC 1 dan sebaliknya. Pengiriman paket atau data untuk PC 0 ke PC 1 melewati komputer yang berbeda network dengan alur dari PC 0 dengan IP 192.168.1.10 menuju router 0 dengan melewati IP gateway 192.168.1.20. Selanjutnya, paket menuju router 1 melalui IP 172.16.10.2 dan paket tersebut sampai ke PC 1 menuju IP 192.168.2.10. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip kerja routing statis menurut pemahaman kami. Jadi, prinsip kerja pada routing statis dilihat dari alur di atas adalah semua router menjadi jembatan untuk mengirimkan paket atau data dari suatu PC ke PC yang lain dengan network yang berbeda. Dengan menentukan jalur terbaik yang akan dilewati, semua
Selanjutnya, router 1, destination address 192.168.2.0 traffic 24 Headmas 255.255.255.0 Headhook atau gateway 172.19.10.2 router 2, destination address 192.168.1.0 traffic 24 Headmas 255.255.255.0 Headhook atau gateway 172.168.10.1 Ya, kalau nanti jam dulu kesimpulan ya. Ya, kalau yang terakhir. Kesimpulan, dilihat dari prinsip kerja routing service ialah bahwa semua konfigurasi diatur oleh administrator sepenuhnya sehingga bisa lebih mudah untuk menentukan alur pengiriman paket data, dan routing statis ini hanya bisa dilakukan dalam jaringan kecil atau hanya beberapa router saja. Oke, jadi semua pertanyaan sudah dijawab ya dari kelompok 4. Menurut Bapak bagus, semua sudah jelas dari prinsip, cara kerja sampai kesimpulan. Nah, mungkin dari presentasi tadi ya ada pertanyaan? Oke, silakan. Nama dari kelompok 3. Apa yang pertama dibuat? Apakah tabel routing dulu atau setelah konfigurasi? Oke, jadi pertanyaannya tadi kan ada tabel routing ya. Nah, jadi pertanyaan apakah tabel routing dulu yang harus kita buat atau konfigurasi dulu baru tabel routing? Nah, itu maksudnya ya. Silakan langsung ditanggapi dari kelompok 4. Izin menanggapi pertanyaan. Menurut kelompok kami, yang pertama dilakukan yaitu membuat tabel routing dulu. Karena kalau melakukan konfigurasi dulu, kemungkinan tabel routing tidak akan dipakai. Oke, jadi itu jawabannya dari kelompok 4 ya. Jadi Bapak tekankan dari kelompok 4 menyampaikan kita membuat tabel terlebih dahulu, baru masuk ke konfigurasi. Intinya supaya mempermudah, mungkin itu ya. Tidak apa maksud dari kelompok 4. Gimana untuk kelompok 3? Jelas ya? Jelas. Oke. Karena Bapak hanya satu ya untuk perwakilan, terima kasih banyak untuk kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, beres presentasi. Sekarang tugas kalian ya, upload LKPD-nya. Setelah diupload, nanti kalian buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi ada waktu 5 menit untuk upload, terus buat kesimpulan. Nanti Bapak minta satu kelompok yang belum presentasi atau yang tidak presentasi untuk menyimpulkan. Ya, silakan upload dulu, baru nanti buat kesimpulan. Nah, upload deh. Kalau sudah beres upload, langsung buat ya diskusi kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini apa? Silakan bisa didiskusikan juga dengan teman kelompoknya.
Sudah beres semua di dapur? Sudah. Buat kesimpulannya sudah? Oke, sebelum menyampaikan kesimpulan, karena ini ada di akhir ya, Bapak akan berikan soal dulu untuk kalian. Ini apa ya? Rangkuman dari pembelajaran hari ini. Bapak akan coba kasih soal terakhir sebelum ditutup ya pembelajarannya. Nanti setelah itu harus ada perwakilan lagi untuk menyampaikan kesimpulan ya. Bapak akan kirim link untuk kuisnya. Silakan kalian bisa cek di grup WA. Ya, untuk link ya sudah Bapak kirim di grup WA, silakan bisa dicek. Dan ini untuk kodenya, dia kan bisa dipakai HP atau komputernya untuk mengerjakan soal yang Bapak berikan. Sudah 708 ya, 23 708. Silakan yang lain yang belum masuk. Oke, sudah banyak ya. Yes. Sudah tidak sabar. Oke, Bapak akan mulai baca soal dengan baik karena ini ya ada penilaiannya ya. Oke, Bapak mulai. Silakan dikerjakan. Tadi kita ya yang peringkat pertama. Ya, sekarang siapa?
Oke, sudah habis waktunya, soalnya sudah diakhiri. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan ya. Nanti untuk apa soalnya Bapak periksa siapa yang paling tinggi nilainya. Untuk sekarang karena sudah mau habis ya untuk pembelajarannya, silakan. Tadi sudah buat kesimpulan, perwakilan dari satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran dari tadi pagi sampai sekarang. Oke, silakan. Izin menyimpulkan, Pak. Oke, silakan. Routing statik sangat berguna untuk menyatukan jaringan yang berbeda, subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Routing statik tentu lebih aman dibanding dengan routing dinamis karena tabel routing dimasukkan secara manual oleh administrator. Konsep dasar dari routing adalah bahwa router meneruskan IP paket berdasarkan pada IP address tujuan yang ada dalam header IP paket. Router mencocokkan IP address tujuan dengan routing tabel dengan harapan menemukan kecocokan yang menyatakan kepada router kemana paket selanjutnya harus diteruskan. Untuk itu sangat penting untuk mempunyai isian routing tabel yang tepat dan benar. Oke, terima kasih banyak ya. Itu kesimpulan dari kelompok terakhir. Kelompok 5 itu hasil diskusi. Mudah-mudahan mewakili semua. Karena yang disampaikan kelompok 5 benar ya. Jadi antara routing statik, yang pertama kita sebagai administrator harus tahu sepenuhnya karena kita yang konfigurasi. Jadi berhasil dan tidaknya ada di kita sebagai admin. Oke, Bapak harapkan pembelajaran hari ini ada manfaatnya untuk kalian ya, supaya ada bekal juga buat nanti ketika kalian berada di lingkungan yang berbeda, bukan sekolah lagi. Mungkin ada yang nanti ya beberapa tahun lagi akan kerja atau mungkin bisa terapkan mulai dari sekarang. Nah, untuk hari besok atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar konfigurasi. Setelah kita paham, kita sudah tahu mulai dari tadi fungsi, cara kerja, aturan-aturannya. Besok kita akan mulai coba konfigurasi sehingga kalian tahu bagaimana cara menghubungkan beberapa PC dengan network yang berbeda dengan lebih dari satu router. Untuk terakhir biasa diakhir lagi ya. Pak Wisnu siap Wisnu? Siapa? Ya, biar pulang tidak langsung poyongan. Wisnu pimpin aja baru kita berdoa sebelum pulang. Oke, silakan Wisnu pimpin teman-temannya supaya biar lebih semangat lagi ya. Karena kalian sudah mulai loyo. Oke, silakan Wisnu sebelum pulang. Cepat. Bisa ya dulu. Yang lain fokus ya, jangan kayak tadi pertama ada kesalahan. Rapli siap Rapli? Siap. Hacker Thailand. Hacker Thailand. Oke, siap Wisnu. Ya. Oke, sebelum pulang barang kita yel-yel supaya lebih bersemangat lagi. Ya. Tidak ngantuk. Ya benar ya. SMK bisa. SMK Nejis Jabar juara. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak akhiri ya. Sebelum akhiri, Wisnu sebagai KM pimpin doa dulu. Silakan Wisnu, sudah pada semangat semua. Silakan Wisnu doa sebelum diakhiri. Duduk siap. Sebelum pulang, langkah baiknya kita berdoa dalam hati supaya tidak ada apa-apa di perjalanan. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dengan berdoa. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang enak kalian. Mudah-mudahan besok kalian bisa belajar lagi ya. Bapak harapkan lebih semangat ya, lebih interaktif lagi ya untuk mengerjakan atau mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.